warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Yuk Pintar Ekonomi. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Mutiara, Teh Saidah, dan juga Kang Adam akan menjelaskan mengenai cash flow kuadran nih teman-teman. Sebelum kita mendalami materinya, yuk simak dulu pengertian singkat dari cash flow kuadran. Halo teman-teman semua, iya nih benar, sebelum kita masuk ke materi inti, aku mau ngasih tahu dulu pengertian singkat dari cash flow kuadran. Jadi, cash flow kuadran itu adalah sebuah alat ilustratif untuk menunjukkan perbedaan antara karyawan, wira swasta atau pemilik bisnis kecil dan juga investor. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan sama Adam ya. Halo semuanya, nah sekarang giliran saya nih untuk menjelaskan terdiri dari apa saja sih cash flow quadrant itu. Nah, cash flow quadrant itu terdiri menjadi 4 ya. Yang pertama ada kuadran E atau employee. Lalu yang kedua ada kuadran S atau self-employed. Yang ketiga ada kuadran B yaitu business owner. Dan yang keempat ada kuadran I yaitu kuadran investor. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk sama-sama kita simak pembahasan materi inti dari cash flow quadrant ini. Setelah tadi kita bahas mengenai pengertian cash flow kuadran, sekarang waktunya kita kupas satu persatu nih dari keempat cash flow kuadran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kuadran E atau yang biasa disebut kuadran employed. Singkatnya, kuadran E itu adalah kuadran karyawan cenderung memilih keamanan dan juga kenyamanan dalam mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja dan memperoleh gaji tetap per bulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam nih yang akan lebih memperjelas lagi. Baik, akan saya lanjutkan pembahasannya ya. Dengan menjadi seorang pegawai atau karyawan dan mampu memenuhi berbagai persyaratan serta kualifikasi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, sudah pasti pekerjaan tersebut akan membantu seseorang dalam taraf kenyamanan finansial seperti apa yang sebelumnya sudah diharapkan. Mereka yang berada di dalam jenis cash flow quadrant E pada umumnya akan rela menukar semua waktu yang dimilikinya untuk bekerja, atau hampir 60% waktu yang dimilikinya untuk bekerja dan 40% sisanya untuk diri sendiri. Jika mereka yang berada di dalam jenis ini tidak bekerja, maka mereka tidak mampu mendapatkan penghasilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Timothy mengenai mental kuadran E dan juga contoh dari kuadran E. Oke, sekarang aku bakal ngebahas mengenai mental dan juga contoh dari kuadran E nih teman-teman. Jadi yang pertama itu kuadran E cenderung enggan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah yang kedua, mereka itu sudah terbiasa dalam zona nyaman. Yang ketiga, mereka lebih menunggu untuk disuruh atau diberikan instruksi. Yang keempat, tidak memiliki inisiatif. Yang kelima, mereka lebih cenderung mengandalkan kemampuan otaknya atau bekerja cerdas. Nah, yang terakhir, lebih sering memikirkan dirinya sendiri nih teman-teman itu ya. Jadi ada 6 mental. Nah, sekarang kita ke contohnya. Nah, contoh dari kuadran E itu adalah karyawan-karyawan perusahaan yang sudah ada di posisi dan gaji yang tetap nih teman-teman. Jadi mereka ini bekerja di bawah instruksi dari atasan dan akan mendapatkan imbalan berupa gaji yang sudah ditetapkan. Nah, itu teman-teman penjelasan mengenai kuadran E. Kita beranjak yuk ke penjelasan kuadran berikutnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah kuadran S. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa itu kuadran S? Jadi, S memiliki arti pada mereka yang sudah mempunyai dan mengerjakan jenis usahanya sendiri. Untuk lebih memperdalam lagi akan dilanjutkan sama Teh Muti ya. Oke Saidah, aku bakal ngelanjutin penjelasan dari kuadran S. Nah, di sini teman-teman udah ada belum yang kebayang mengenai contoh dari kuadran S? Nah, contoh dari kuadran S itu, contohnya nih ya, ada para agen asuransi, ada arsitek, ada desainer, dan juga ada dokter. Jenis pekerjaan ini memiliki bentuk
pengelolaan bisnis tersendiri ya, jadi punya sendiri gitu. Terus juga nggak bisa terlepas dari bisnis ini secara instan ya, nggak bisa. Mereka yang berada pada jenis kuadran ini pun pastinya memerlukan kerja keras dan juga ide usaha dari pemilik bisnis ini teman-teman. Hampir sama dengan cash flow kuadran E, cash flow kuadran S ini juga harus rela menukarkan waktu yang banyak untuk bekerja. Nah, seperti itu. Buat penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Adam ya. Baik Muti, di sini saya akan menjelaskan kuadran S itu memiliki mental yang seperti apa sih gitu. Yang pertama, mereka ini memiliki tingkatan yang lebih baik daripada kuadran S. Yang kedua, rela menunda kenyamanannya. Yang ketiga, memiliki usaha yang keras untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang keempat, memiliki tingkat inisiatif yang tinggi. Yang kelima, bisa bekerja keras dan cerdas. Yang keenam, bisa bekerja secara individu maupun tim. Yang ketujuh, bisa mendistribusikan pekerjaannya dengan baik pada timnya. Yang kedelapan, bisa mengelola dan juga memberikan informasi yang baik pada bawahannya dengan berbagai cara agar tercipta tim yang kompak dan bisa terus berkembang. Lalu yang kesembilan, bisa memimpin tim untuk mencapai tujuan atau goals-nya. Lalu yang kesepuluh, lebih cenderung memikirkan kesuksesan tim dan orang di sekitarnya daripada kesuksesannya sendiri. Dan yang terakhir itu adalah rendah hati, baik, jujur, dan juga bisa dipercaya. Wah, ternyata banyak sekali ya yang dibahas. Tapi teman-teman, masih ada 2 pembahasan lagi nih mengenai cash flow kuadran. Apa ya kira-kira? Nah, yang ketiga yaitu kuadran B. Kuadran B yaitu merupakan tahapan lanjutan dari kuadran yang sebelumnya, di mana orang yang masuk dalam kuadran ini memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dengan baik dan bisa membangun sistem untuk menyatukan orang-orang yang ada di kuadran E. Untuk lebih jelasnya bakal dibahas sama Adam ya. Oke, betul ya. Di kuadran B ini merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia yang baik untuk mempermudah pencapaian yang mereka inginkan. Siapa ya orang-orang yang memiliki kemampuan ini? Nah, Teh Muti pasti tahu banget nih. Iya, aku tahu banget nih orang-orang yang ada di dalam kuadran B atau big business nih ya. Contohnya yang pertama ada Bapak Nadiem Makarim. Nah, beliau ini adalah CEO dari Gojek nih. Siapa sih yang nggak tahu Gojek? Terus nih yang kedua ada Jack Ma. Beliau adalah CEO dari Alibaba. Nah, yang ketiga yaitu ada William Tanuwijaya. Siapa sih William Tanuwijaya itu? Nah, William Tanuwijaya itu adalah CEO dari Tokopedia. Nah, siapa juga yang nggak tahu Tokopedia? Pasti teman-teman semua tahu ya Tokopedia. Dan masih banyak lagi orang-orang yang ada di dalam kuadran B ini. Wow, hebat-hebat ya mereka ini. Oh iya, masih ada satu lagi nih tentang kuadran cash flow yang belum terincikan, yaitu kuadran I. Apa ya kuadran I itu? Kalau kita tebak, biasanya I itu investment atau investasi. Betul nggak ya? Yuk simak yang dijelasin Muti. Oke Saida, I itu betul banget ya, itu adalah investasi ya. Kalau kita jelasin secara rinci, orang-orang yang ada di kuadran I ini kekayaannya jauh lebih besar lagi dibandingkan kuadran B. Wow ya, luar biasa banget. Nah, dan diyakini juga mereka menguasai 44% kekayaan dari penduduk dunia. Wah, luar biasa banget ya kuadran I ini. Nah, ya betul Teh Muti. Mereka memiliki ciri-ciri seperti kebebasan finansial, kebebasan waktu, banyak ilmu, dan pengalaman. Dan siapa sih mereka ini? Yang pastinya yang paling terkenal di dunia ini ada 3 nama, yaitu yang pertama ada Jeff Bezos. Beliau ada pengusaha terkenal dan seorang CEO serta pemilik saham mayoritas perusahaan teknologi terbesar di dunia. Lalu yang kedua ada Warren Buffett. Beliau adalah seorang investor, pengusaha, dan filantropis dari Amerika Serikat. Selain itu juga beliau adalah pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dan yang terakhir ada Larry Page. Siapa ya beliau? Pasti pada tahu kan itu. Beliau adalah pendiri mesin pencari internet yang dikenal di dunia dengan sebutan Google. Nah, itu ya teman-teman pembahasan dari cash flow quadrant. Semoga bisa dipahami dan dapat berguna untuk teman-teman semuanya ya. Jika masih ada yang bingung dan ingin bertanya,
Teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sebisa mungkin akan kami jawab. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Mutiara Fajar Hidayat dan rekan saya Saidah Fatimah serta Adam Garis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!